Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua dimanapun berada. Kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan semuanya untuk jalan-jalan menyusuri ujungnya Kota Batam di Tanjung Ujang, kawasan industri Kota Batam. Oke, ikutin saya terus, tonton sampai habis, jangan di skip. Sebelumnya ayo kita opening dulu. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but Bismillahirrohmanirrohim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini, tepatnya 3 November tahun 2024, saya ingin mengajak kawan-kawan sekaligus membuka memori saya beberapa tahun yang lalu pada saat saya melakukan ataupun bekerja di kawasan atau di tempat yang saya tuju, yaitu di ujungnya Kota Batam, tepatnya di PT Nanindah Mutiara Shipyard, kemudian berganti nama menjadi Tridok, terus yang terakhir menjadi Pekosean karena ya pergantian kepemilikan saham. Dan di sepanjang ini benar-benar banyak kenangan buat saya, bahkan mulai tahun 2007 awal saya sudah bekerja di galangan kapal yang berada di paling ujung di Tanjung Ujang Kota Batam, kawasan industri, yaitu PT Nanindah Mutiara Shipyard. Dan tiap hari 1 tahun pertama itu saya berlomba-lomba untuk berebut menaiki bis jemputan dari PT Nanindah Mutiara Shipyard itu selama kurang lebih setahun. Nah, setelah setahun itu baru saya bisa membeli motor kala itu ya kawan-kawan semua, dan benar-benar suka dan dukanya di jalanan ini benar-benar luar biasa. Walaupun beberapa bulan yang lalu saya sudah berada di Kota Batam lagi, tapi saya belum pernah menyusuri jalan ini sampai mentok di ujungnya Kota Batam di daerah Tanjung Ujang loh ya, ujungnya itu. Saya baru kali ini melakukan perjalanan untuk membuka memori, bernostalgia dengan jalanan ini ya kawan-kawan. Dan jujur, di saat saya melakukan perjalanan ataupun motovlog kali ini benar-benar meneteskan air mata, bukan apa-apa, karena dulu perjuangan saya di sini itu benar-benar luar biasa. Dan terpaksa di tahun 2012 itu saya terpaksa harus resign karena ya biasalah kala itu menuruti seseorang, mau tidak mau harus resign, tapi ya akhirnya juga gagal. Penyesalan itu selalu di belakang ya kawan-kawan. Seandainya dulu saya tidak resign dari tempat saya bekerja itu, padahal itu mulai dari tahun 2007 awal, gaji di saat itu per jam baru 4.000 sekian ya, sampai gaji satu mencapai hampir 25.000 di tahun 2012 ya, itu per jamnya sudah mencapai 25.000 plus 30.000 kala itu. Dan ya itu tadi, penyesalan itu berada di belakang, tidak pernah di depan ya kawan-kawan semua. Dan buat kawan-kawanku yang masih bertahan di perusahaan itu, alhamdulillah mereka sudah permanen. Dan seandainya dulu tuh saya tidak resign, ya mungkin saya sudah permanen di PT atau perusahaan galangan kapal Nanindah Mutiara Shipyard yang sekarang ini PT itu sudah berubah nama karena pergantian pemilik ya, menjadi Pekosean ya. Tapi yang namanya rezeki itu kita tidak
bisa ngomong apa-apa ya kawan-kawan, tapi yang jelas rezeki itu memang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa, tapi kita juga harus berusaha. Dan seandainya saya dulu tuh berusaha dan bisa menjaga atau alias tidak resign, ya mungkin saya tidak akan seperti sekarang ini kehilangan pekerjaan permanen ya kawan-kawan semua. Tapi apapun itu kita syukuri aja, yang sudah ya biarlah berlalu ya kawan-kawan. Dan seperti yang nampak di layar kaca itu adalah PT Batamek. Dan PT Batamek itu kalau dulu loh ya, kalau sekarang saya kurang tahu, itu Bapak Yusuf Kala, wakil presiden dari Bapak SBY, itu juga memiliki saham di situ. Dan di sepanjang perjalanan saya dari awal tadi sampai di akhir ujung nanti itu semuanya di kanan kiri itu banyak banget galangan-galangan kapal, mulai dari Nippon Steel, terus ada Asia Foundry, terus ada Pandan Bahari Shipyard, ASL, Batamek, Panyu, Graha Trisaka Industri, serta Nanindah Lama yang merupakan tempat saya bekerja di awal-awal dulu ya. Dan jalan ini memang benar-benar membuka memori saya, dan serius ya kawan-kawan, ini benar-benar meneteskan air mata sambil berjalan ini, bukan apa-apa ya, karena memang penuh perjuangan, penuh kenangan yang luar biasa. Seandainya dulu itu saya tidak terpancing ataupun terpengaruh dengan seseorang, ya mungkin saya sampai sekarang masih bertahan di perusahaan ini dengan status permanen ya. Memang sampai sekarang saya juga masih bisa bekerja, dan bahkan kalau ada kesempatan saya juga bisa masuk di perusahaan itu. Tapi yaitu tadi, statusnya tidak akan bisa ya, otomatis kalau sekarang ini yang ada ya cuma kontrak, nggak mungkin bisa permanen lagi. Sebelum kita teruskan, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat kawan-kawan yang sudah bergabung di video saya kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar serta tekan tombol like-nya. Dan buat kawan-kawan yang baru menemukan channel saya, tolong bantuannya untuk subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kawan-kawan, komen kawan-kawan, serta like-nya otomatis akan membuat saya makin bersemangat untuk menyuguhkan konten seputaran Kota Batam tentunya, yang akan menambah perspektif kawan-kawan semua. Karena Kota Batam merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, khususnya galangan kapal, karena Kota Batam merupakan zona segitiga emas, yaitu Malaysia, Singapura, dan Batam. Tentunya kawasan ini ataupun Kota Batam menjadi salah satu tujuan para pencari kerja, entah itu perempuan ataupun laki-laki, karena di Kota Batam itu banyak banget PT-PT, perusahaan-perusahaan, galangan-galangan kapal yang berdiri ratusan bahkan ribuan di sepanjang Kota Batam. Dan sesusah apapun di Kota Batam ini, jika kita tuh mau ataupun tidak pilih-pilih pekerjaan sembari mencari pekerjaan yang lebih baik, apapun pekerjaan itu mudah didapatkan ya kawan-kawan semua. Yang penting kita tidak pilih-pilih ya. Jadi jika kawan-kawan berada di Kota Batam yang mencari pekerjaan, apa yang ada kerjain aja dulu sambil kita mencari-cari, siapa tahu ada yang lebih bagus baru kita pindah. Karena dimanapun kita merantau, kalau nganggur itu susah, bahkan susah banget ya kawan-kawan semua. Ingat, capek karena bekerja itu lebih menyenangkan daripada capek nganggur karena kita nggak punya uang. Dan di saat pagi hari dan sore hari
di saat berangkat kerja dan pulang kerja, jalanan ini cukup padat dilalui para pekerja. Dan di saat tahun 2007, 8, 9 itu masih ada jemputan, jadi penuh sesak. Bahkan parkir dari bus di perusahaan saya bekerja itu hampir 600 sampai 500 meter, karena pada saat itu karyawan di tempat saya bekerja, yaitu Nani Dalama, itu mencapai 15.000 pekerja untuk bekerja di siang dan malam hari. Nah, inilah bundaran ataupun ujungnya Kota Batam, khususnya yang di daerah Tanjung Ucang, Kecamatan Batu Haji, Kota Batam. Dan ini ujungnya dari Tanjung Ucang ataupun Batu Haji, Kota Batam. Nah, di depan ataupun di samping dari bundaran inilah tempat ataupun perusahaan saya bekerja ya kawan-kawan semua. Oke, itu yang di sebelah kiri dari arah jalan saya ini, yaitu adalah perusahaan saya bekerja, yang sekarang perusahaannya berubah nama menjadi Pekosean karena perubahan kepemilikan. Dan buat kawan-kawan semua yang ingin mencari kerja di Kota Batam, mungkin kawasan industri Tanjung Ucang menjadi salah satu rekomendasi. Oke, akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. See you next video. Bye bye. Salam 1 NKRI. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing